Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Kamis 12 Agustus 2022. Rentetan bencana banjir bandang terus terjadi di Kota Palu dan juga Kabupaten Sigi. Beberapa minggu lalu kita pun juga dikejutkan dengan informasi banjir bandang yang terjadi di Huntap Tondo dan juga di beberapa desa yang ada di Palolo di Kabupaten Sigi. Tentunya ini memang sangat mengkhawatirkan karena ini akan sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat begitu. Nah, ini ada aspek yang kemudian harus kita bicarakan bersama adalah RT/RW atau rencana tata ruang wilayah dalam memanfaatkan ruang, karena memang ketika kita bicara bencana ataupun juga banjir begitu yang menjadi salah satu jenis bencana yang kerap kali terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, pasti semuanya akan menyoroti persoalan tentang RT/RW. Nah, saya paparkan sedikit begitu pemirsa bahwa RT/RW yang baik ini tentunya memuat tujuan, kebijakan dan strategi dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah suatu kota. Perencanaan tata ruang sebagai satu bentuk intervensi pembangunan yang multidimensi memungkinkan berbagai bentuk kegiatan mitigasi resiko bencana untuk diintegrasikan, apalagi kalau kita memang melihat Kota Palu dan Kabupaten sini kerap kali diterjang banjir ataupun juga bencana-bencana lainnya. Nah, kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah, seperti apakah kemudian langkah mitigasi bencana yang harus dilakukan, apa yang kemudian harus dilakukan dalam penataan RT/RW kita, dan bagaimanakah kemudian kita memiliki langkah antisipatif sehingga kemudian ketika anomali cuaca yang masih terus terjadi di Palu dan memungkinkan terjadi banjir ini kemudian tidak merepotkan dan berdampak kepada masyarakat. Kami akan membahasnya selama kurang lebih 1 jam. 3 narasumber kami telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama hadir bersama saya adalah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Dr. Muhammad Rizal, STMSI. Assalamualaikum Pak Rizal, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga bersama sore. Selamat sore Bapak, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi, Bapak Henry Kusuma Rombe STMT. Selamat sore Pak Henry, selamat datang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu, akademisi teknik sipil begitu tepatnya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Igede Tunas STMT Pak Gede. Selamat sore, selamat datang di TVRI. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan kami juga pemirsa membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414. Anda bisa memberikan opini Anda begitu terkait apa yang harusnya dilakukan oleh 2 daerah, Kota Palu dan juga Kabupaten Sigi, sehingga kemudian ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, ini tidak akan berdampak kepada banjir bandang ataupun juga bencana lainnya begitu. Kami akan langsung mulaikan perbincangan kami bersama dengan 3 narasumber. Saya ke kedua Kadis dulu, Pak Rizal dan juga Pak Henry. Artinya Pak Rizal, kemarin banjir bandang ini sempat meninjau juga begitu Pak. Ya. Apa yang kemudian menjadi hasil dari kajian atau tinjauan Bapak pada saat itu bersama Wali Kota pada saat itu Pak ya? Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menghormati pihak TVRI, Bapak-bapak narasumber dan pemirsa di rumah. Jadi memang kejadian kemarin, jadi kalau dibilang banjir itu belum masuk kategori banjir, itu memang masih kita harus bicarakan apa yang dimaksud banjir. Itu kan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari keadaan ini memang pada saat yang bersamaan terjadi di beberapa daerah, sehingga kalau kita masuk dalam komponen bahwa ini anomali, ya memang seperti itu, kita bisa masuk situ karena memang beberapa daerah itu terjadi secara bersamaan. Tetapi kalau kita merujuk kepada tata ruang, nah ini memang Kota Palu sekarang ini dalam posisi ya kita bisa bilang kritis. Ya. Apa yang kritis gitu Pak di tata ruang kita? Pertama kritis kita ini masalah ketersediaan lahan. Kota Palu ini berkisar 36.000 hektar. Dari 36.000 hektar itu, kalau kita persentase secara kasar, kalau yang pertama kita mengacu kepada aturan perundang-undangan, ketersediaan untuk ruang terbuka hijau, itu yang publik 20%, yang privat 10%, berarti sudah 30%. Yang kedua, Kota Palu ini sekarang ada konsesi lahan pertambangan yang luasnya itu 1/3 dari Kota Palu. Di mana lokasinya Pak? Lokasinya di Mantikulore dan yang di Ulu Jadi. Ya, 2 itu. Itu kalau kita hitung kasar sekitar 30% juga dari luas Kota Palu. Ya. Berarti sudah 60%. Ditambah sekarang setelah kita kejadian bencana kemarin, arahan dari pemerintah pusat melalui peta zona rawan bencana yang dikeluarkan di kantor wakil presiden bahwa Kota Palu ini terdapat zona-zona rawan bencana. Ya, kita sebut ZRB. Gitu, Pak, ya. Seperti kita ketahui, zona rawan bencana di Kota Palu ini dibagi berdasarkan kebencanaan. Makanya kemarin pada saat panas-panasnya setelah bencana itu ada istilah di sesama ahli mengatakan bahwa Kota Palu ini supermarket bencana. Ya.
karena lengkapnya. Nah, jadi Kota Palu dibagi atas 5 kebencanaan. Gempa bumi itu sendiri, kemudian ada patahan sebagai penyebabnya, sesar, kemudian tsunami, likuifaksi, dan gerakan tanah tinggi. Nah, dari kelima jenis kebencanaan ini, 4 ini dibagi lagi menjadi 4 tingkatan. ZRB 1, ZRB 2, ZRB 3, ZRB 4, atau dalam pewarnaan ZRB zona hijau, zona kuning muda, zona orange, dan zona merah. Nah, kalau kita hitung juga zona rawan bencana ini berkisar 10% dari luas Kota Palu. Berarti 30, 60 tambah zona rawan bencana sudah 70%. Nah, kemudian kalau kita masuk lagi kepada hunian yang sudah terbangun. Kalau kita hitung yang sudah terbangun di Kota Palu ini berkisar ya sekitar 15% sampai 20%. Jadi intinya bahwa memang kritis ketersediaan untuk hunian. Nah, selanjutnya masalah kalau dikaitkan dengan masalah bencana kemarin, ini hanya ya kalau kami melihat dari segi lokasinya ini baru awal ini. Karena kalau sampai salah satu yang paling besar konsesi lahan pertambangan itu kan justru di Mantikolore, di atas daripada perumahan atau Huntap Tondo. Ya, Huntap Tondo di atas. Nah, itu bukan daerah Mantikolore, Pak? Mantikolore ya. Di situ ada sekitar ya di atas 10.000 hektar. Nah, kalau itu eksploitasinya sudah masuk tahap produksi, nah itu kan pertambangan terbuka. Nah, maka ya memang Huntap 1, Huntap 2, Huntap 3, kampus Unpad, perumahan dosen, nah itu semua akan menjadi rawan. Baik, Pak Kadis ditahan dulu. Nanti kita akan elaborasi tentang eksploitasi dan konsensi lahan terutama karena memang kita mendengar informasi bahwa ini lahan yang berada di Mantikolore, Pak, yang kemudian menjadi penyebab adanya banjir di Huntap Tondo begitu. Saya ke Pak Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi. Ini hal yang sama terjadi, Pak, di 6 desa kalau nggak salah di Palolo, dan pada situ Pak Kadis bersama Wabu pun juga sudah berkunjung begitu, Pak. Hasil kunjungannya apa yang kemudian dilihat begitu, Pak? Iya, makasih kesempatannya, Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, bahwa kalau kita cerita peta ZRB itu lebih menekankan kepada yang sudah terlihat, dan itu memang gerak cepat yang didorong oleh pemerintah supaya RR rehabilitasi dan rekonstruksinya bisa mempedomani itu. Ya tentunya perlu diintegrasikan ke RT/RW. Selanjutnya menjadi pedoman untuk ke depan. Nah, kembali ke Palolo. Kalau kita lihat, Bapak, di peta ZRB-nya, tidak banyak loh di Palolo. Lagi-lagi karena yang tadi, melihat yang sudah terjadi. Tapi bahwa kita perlu juga memahami bahwa ya mungkin berlaku di seluruh dunia ya. Anomali. Ya. Itu memang terjadi. Dan ya mitigasinya seperti yang disampaikan waktu kami meninjau, tidak ada jalan lain, Pak. Kita harus protek sungainya, tapi dengan segala rasa hormat ke warga. Memang ada yang dinamakan das sungai, Pak. Ya kalau ngomong yang lebih bergurau lah. Saya pernah tanya sama Kepala BWS yang dulu. Balai Wilayah Sungai, Pak ya? Balai Wilayah Sungai 3 Sulawesi. Yang mana batas das sungai? Dia bilang, mohon maaf, secara sederhana, ya tanya airnya. Kepala BWS mengatakan itu. Dan itu logis. Selama kita belum tanggul, Pak, air akan mencari jalan yang paling mudah dilalui. Ketika misalnya sungainya mengendap, tentu melebarlah alirannya. Itulah yang sekarang juga sudah dilakukan oleh teman-teman Balai Wilayah Sungai dengan berbagai keterbatasan, Pak ya. Membendung, menanggul Sungai Palu. Kemudian berbekal dengan peta ZRB dan juga dilanjutkan dengan penelitian yang lebih dalam, beberapa sungai, tapi utamanya itu di Dolo Selatan, kemudian ke Kulawi, mereka sudah mendesain untuk membangun beberapa sabuk. Ya sementara sudah terbangun, Pak ya, di Salua, di Bangga, di Poi, dan mungkin juga di Beka, Rogo, di Sungai Magila, di Kulawi. Ya seperti begitu. Nah, bagaimana yang di Palolo tadi? Ya kalau kita normalisasi, seberapa panjang kita menormalisasi? Baik. Nanti kita akan bahas normalisasi sungai. Namun yang kami catat, Pak Kadis, 6 titik lokasi banjir di Palolo, Desa Limbantongoa, Desa Uenuni, Desa Sejahtera, Desa Lerani, dan Desa Tanah Harapan, Pak. Ada daerah-daerah lain yang terdampak selain 6 desa yang saya sudah sebutkan tadi, begitu, Pak? Kurang lebih di sekitar itu. Di sekitar itu. Kemudian di Kulawi pun juga sama terjadi, Pak.
Konstruksi yang terjadi di Palolo dan di Kulawi sama pun juga begitu Pak. Ini berbicara tentang das sungai. Ya. Sama. Cuman trennya beda. Trennya kalau beda, di Pak. Kulawi itu agak ekstrim kan, trennya agak tinggi lah, sehingga ya dampaknya lebih luar biasa kalau di Kulawi. Oke, kalau di Kulawi di desa-desa mana saja Pak yang kemudian baru saja terdampak? Sudah lama sih, bukan yang terkini. Tapi konsepnya sudah didesain oleh teman-teman balai-balai sungai. Bismillah akan dibuat sabodam juga. Oke, ada sabodam juga. Nanti saya akan bahas itu. Saya ke Pak Gede dulu. Pak Gede, kalau melihat ini ada dua perbedaan begitu Pak untuk trennya begitu Pak. Di Palu ketersediaan lahan yang kritis, kemudian juga di Palolo, di Sigi itu das sungai begitu Pak. Sehingga kemudian ada wacana akan ada normalisasi sungai. Namun ditahan dulu Bapak-bapak, karena kita akan break dulu untuk jeda kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami segera kembali. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Informasi di dialog kami lanjutkan kembali begitu dan kali ini menghadirkan 3 narasumber, Kadis Penataan Ruang dan Pertahanan Kota Palu Bapak Muhammad Rizal, kemudian Henry Kusumarombe, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi, dan juga IGD Tunas, Akademisi Teknik Sipil Fakultas Teknik Unpad. Kita bahas tentang tata kota yang perlu ditata, ini terkait dengan beberapa bencana yang kemudian barusan terjadi begitu atau terkini. Saya ke Pak Gede. Pak Gede, kalau melihat laporan dari masing-masing kadis begitu Pak Gede, apa yang kemudian harus dikhawatirkan begitu Pak? Apa yang bedanya antara Palu dan Sigi dan harusnya menjadi antisipasi kita semua? Ya, baik, terima kasih pemirsa yang saya hormati Pak Kadis. Ya. Saya pertama ingin melihat bahwa kondisi kebencanaan terutama banjir sekarang ini itu dari segi input dulu. Dari segi apa? Dari segi input masukan. Jadi input. Ya. Satu-satunya masukan itu adalah hujan. Nah, kita sekarang melihat bahwa hampir seluruh di Indonesia itu sepertinya adalah musim penghujan gitu, secara merata. Mungkin di daerah-daerah lain di luar Indonesia juga sepertinya sama. Nah, kemudian bahwa tren saat ini adalah tadi sempat disebut sebagai dampak dari anomali, dampak dari perubahan iklim yang sering disebut sebagai climate change, itu perubahan iklim secara global. Artinya apa? Terjadi perubahan terhadap dua hal. Yang satu adalah intensitas hujan cenderung meningkat, kemudian durasi juga cenderung menjadi lama. Jadi kalau ketemu antara intensitas hujan itu tinggi dengan durasi hujan menjadi lama atau tinggi, maka dampaknya adalah limpasan atau runoff di dalam area suatu daerah aliran sungai atau kawasan itu menjadi tinggi. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian faktor kedua adalah media transformasinya. Apakah media transformasi itu? Tadi Pak Kadis dua-dua ini sudah menyampaikan adalah karakteristik yang satu daerah aliran sungai, kalau kita bicara kawasan sungai secara luas, yang satu adalah seperti di Kota Palu ini kita bisa, ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di daerah Sigi itu kebanyakan kita melihat kaitannya dengan sungai Pak ya. Beberapa sungai seperti yang di Palolo yang bermuara ke Sungai Gumbasa, ke Sungai Palu, anak-anak sungai itu kan yang terdampak banjir. Kemudian seperti yang di dekat-dekat sini daerah Sigi seperti Sungai Bangga itu dan beberapa daerah lainnya juga kan terdampak banjir. Nah, media transformasinya kita sebut sebagai daerah aliran sungai. Nah, jadi bermacam-macam karakteristik di situ. Yang pertama, yang paling penting itu adalah disebut sebagai land use, land cover, tutupan lahannya. Nah, kalau kita berbicara tutupan lahan, di Sigi bisa kita lihat mungkin perubahan-perubahan tutupan lahan dari kawasan-kawasan hutan-hutan sekunder menjadi kawasan-kawasan perkebunan, mungkin begitu, pertanian, itu juga bisa berdampak. Jadi apa yang diakibatkan faktor limpasan, faktor C yang kita sebut faktor limpasan runoff itu akan menjadi tinggi. Di Palu sendiri sekarang kan terbangun hunian-hunian tetap pasca bencana gempa tsunami 2018. Jadi itu juga termasuk salah satu konversi lahan. Nah, jadi seperti itu. Meningkatnya lahan-lahan terbuka itu adalah meningkatkan runoff atau koefisien limpasannya.
kemudian. Nah, kemudian balik lagi ke Sigi. Ada beberapa hasil riset tentang kondisi daerah aliran sungai seperti Sungai Sombelewara, Pak Kadis, ya, termasuk juga Sungai Bangga yang terdampak banjir bandang sejak 2019-2020. Nah, itu terindikasi ada ketidakstabilan lereng di kawasan hulu. Nah, penyebabnya yang menjadi penyebab kemungkinan adalah kestabilan itu menjadi lereng itu menjadi tidak stabil akibat shocking goncangan gempa itu. Nah, jika saja hujan dengan intensitas rendah sampai sedang turun di daerah itu, maka potensi erosi dan longsor itu akan menjadi semakin tinggi. Baik. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Gede, tapi apakah kita selalu harus memberikan alasan bahwa anomali cuaca, Pak? Nah, baik. Nah, itu kan yang tidak bisa kita prediksi, termasuk juga yang tidak bisa kita treatment masalah hujan itu. Kecuali mungkin BMKG bisa melakukan treatment itu, tapi kan dengan biaya yang sangat mahal. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah masalah penataan kawasan atau penataan ruang. Tetapi saya tidak masuk ke wilayah itu, Pak. Nah, artinya bahwa di dalam konversi lahan itu sekarang harus memperhatikan peruntukan lahannya, ya, termasuk di dalam tata ruang. Nah, kemudian di samping itu juga kita harus mengaktifkan kembali kalau di Palu itu yang namanya alur-alur alam, Pak. Jadi alur alam itu penting. Alur alam, Pak, ya. Karena selama ini bahkan mungkin saja tanpa kita sadari, kita alur alam sudah kita manfaatkan sebagai daerah-daerah hunian, mungkin seperti itu. Ya, baik. Saya ke Pak Kadis Sigi dulu. Pak Kadis, Pak Henry, normalisasi sungai ada wacana akan dilakukan begitu, Pak, dan kemudian akan menanam bambu. Kami mendengarnya begitu. Itu seperti apa kemudian, Pak? Apakah ini bisa mengurangi, ada mitigasi? Ya, kalau dikatakan bisa, bukan bisa, harus. Dan memang itu program dari pemerintah Kabupaten Sigi bekerja sama nanti dengan Balai Wilayah Sungai, bahkan penanggulangan bencana nasional. Kita sudah mengajukan proposal ke sana. Kegiatan yang kolaboratif itu sedemikian memang perlu masif supaya ya kita mengamankanlah aset warga. Karena nggak ada cara lain, Pak. Aset warga sudah di situ, mereka sudah settle lama di situ, Pak. Rasanya tidak terlalu bijak kalau langsung merelokasi. Jadi tidak ada rencana relokasi warga, Pak? Kita lihat case by case, Pak. Karena ada sudah yang melakukan relokasi mandiri, ya tinggal kita fasilitasi saja. Ya saya pribadi juga apresiasi kalau masyarakat ternyata mereka menemukan caranya sendiri. Nah, sekarang bagaimana pemerintah untuk bisa mendukunglah konsep itu. Berapa banyak warga yang kemudian masih bertahan, Pak, di bantaran sungai atau di das? Ya sebenarnya yang lebih banyak itu terkena lahannya, Pak. Kemarin saya lupa. Jadi bukan pemukimannya, Pak, tapi lahannya. Ada. Kalau nggak salah ingat Sejahtera ya, itu nggak salah 21 KK, Pak. Dan mereka sudah merelokasi. Pak Wabub juga sempat meninjau ke sana dan ya bismillah doakan kami semua supaya kita bisa bekerja lebih cepat untuk memfasilitasi. Kapan rencana penanaman bambu, Pak? Dan apakah memang tanaman bambu dirasa penting begitu, Pak? Dan apakah kemudian ini akan mengurangi potensi bencana gitu? Ya paling tidak memitigasi. Jadi pertahanan berlapis yang dimaksud Pak Bupati dan Pak Wabub, kita nanti combine dengan vertiver, Pak ya. Vertiver itu akarnya lebih dalam. Baik. Siap. Baik, saya ke Pak Kadis Kota Palu. Pak Kadis, Pak Rizal, kalau kita melihat ini kan pembangunan huntap masih terus dilakukan gitu, Pak. Ini huntap 1 di Tondo, Pak ya. Ada berapa huntap lagi, Pak, yang kemudian menjadi lokasi? Kalau di lokasi Mantikolor itu jadi sana ada huntap 1, huntap 2, huntap 3. Huntap 1, 2 ini di Tondo, huntap 3 itu di Talise. Gimana kemudian treatmentnya, Pak? Baik, jadi memang kita kembali lagi ke masalah tadi, ketersediaan lahan hunian di Kota Palu ini kritis. Dan yang lahan yang paling potensi sekarang, yang masih istilahnya masih kosong untuk bisa diarahkan ke arah pemukiman itu hanya di Mantikolore, yang sekarang ini luas. Jadi sekarang Mantikolore ini menjadi kawasan yang memang ke depan ini akan menjadi kawasan tumbuh cepat. Nah, jadi di RT/RW lama kita, di Perda nomor 16 2011 itu, PPK kita itu baru 1 di Palu Barat, Pusat Pelayanan Kota baru 1. Tetapi akibat perkembangan ini,
sudah tidak sanggup melayani kebutuhan kota, sehingga dibuatlah PPK 2. PPK 2 itu di kawasan Mantikolore itu, di kawasan itu. Nah, PPK 2 ini mengapa ditetapkan di situ? Yang pertama dari penempatan penyintas. Di situ nanti paling kurang ada sekitar 4.000 atau 5.000 kepala keluarga. Berarti berkisar ada sekitar 20-an ribu penyintas yang akan ada di situ. Nah, ini kan tidak hanya permukiman saja, jelas akan dibangun juga fasilitas pendukung lainnya, sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seterusnya. Sehingga kawasan tersebut memang akan tumbuh cepat. Nah, tetapi ada satu masalah yang tadi, maksudnya alam sudah memberi kode bahwa masalah yang paling dekat ini adalah masalah air. Karena memang karena ketersediaan lahan itu yang paling besar saat ini hanya di kawasan itu, sehingga memang sekarang masyarakat, pengembang swasta itu sudah mulai masuk ke sana untuk melakukan pembangunan di sana. Jadi memang tidak bisa kita tahan karena memang seperti itu. Nah, ditambah lagi permasalahan yang ya secara nasional sebenarnya ini itu di kawasan pertambangan. Dulu kita kenal di situ ada Tahura. Tahura ini sebagai buffer sebenarnya. Buffer agar aktivitas pembangunan, pengelolaan itu alih fungsi itu tidak sampai tembus ke daerah aliran sungai kita kan. Das kita di perbatasan antara Kota Palu dengan Parigi. Akan tetapi ternyata Tahura kita itu sudah diturunkan statusnya menjadi hutan produksi terbatas. Dalam artian bahwa dia sudah lebih dekat untuk bisa dilakukan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, dan itu semua berada pada daerah di atas pemukiman kita ini yang potensial ini. Sehingga memang itulah pekerjaan rumah kita sekarang, bagaimana bisa mensinkronkan hal-hal ini antara satu kegiatan masyarakat, kemudian kegiatan ekonomi, dan itu kegiatan eksplorasi pertambangan itu dalam satu kesatuan lahan. Baik, Pak Kadis, tadi kalau Pak Kadis Sigi mengatakan akan ada normalisasi sungai begitu Pak. Nah, kita butuh yang sederhana nih Pak. Kalau dari Kota Palu sendiri apa yang begitu menjadi langkah antisipatif secara sederhana Pak? Simple begitu. Dengan adanya banyak pembangunan huntap juga nanti ke depannya. Baik, yang pertama tadi seperti sampaikan juga Pak Gede tentang adanya kita harus memperhatikan alur sungai karena memang di situ banyak alur sungai. Jadi sekarang dua pihak antara Dinas Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sedang melakukan pendataan alur sungai. Dan pendataan alur sungai ini sesuai dengan petunjuk Pak Wali Kota ini harus ditindaklanjuti dengan membuat master plan untuk pembuatan apakah nanti kanal, apakah nanti saluran seperti apa, tetapi ini harus terintegrasi. Terintegrasi antara alur alam ini kemudian dengan pembangunan sarana pembuangnya dan itu akan dilakukan di semua kawasan tersebut untuk mengantisipasi air. Tetapi ada juga permasalahan lainnya di situ, termasuk permasalahan kepemilikan lahan di sana. Karena itu kan masih dalam sekarang posisinya yang kita ketahui di sana lahan HGB, yang mana ada seterusnya, sehingga pemerintah juga punya keterbatasan untuk masuk ke dalam melakukan intervensi. Untuk Sigi sendiri ada pembangunan huntap POM BB Pak. Ya, itu seperti apa progresnya Pak dan bagaimana kemudian relate-nya ke RT RW? Ya, pertama kali lagi-lagi ketika kita membangun itu kita melihat lagi kondisi tanah, kondisi tata ruangnya, kemudian ZRB-nya. Dan itu ya boleh dianggap clear lah. Seterusnya penyediaan air bersih dan lain-lain clear. Dan sekarang kurang lebih 1.200 KK lah, 1.200 unit yang sudah terbangun. Ya masih dalam proses untuk finalisasi dari penyediaan air bersihnya, persampahannya, kemudian sanitasinya. Ada berapa unit yang rencana akan terbangun, Pak Kadis? Kalau rencana awal 1.500. 1.500 unit. Rencana awal. Dan progresnya saat ini? Kurang lebih 1.200. 1.200. Dan itu mendekati final. Final. Kapan akan relokasi warga ke sana, Pak? Artinya ini warga sudah bisa Sudah. Jadi step by step. Tentu kan tidak serta-merta bisa menghuni. Ada kriteria untuk bisa menghuninya. Kemudian infrastrukturnya juga harus final dan lain-lain lah. Baik. Saya ke Pak Gede. Pak Gede, ini kalau melihat ternyata langkah antisipatif ini sudah dimiliki oleh 2 kota begitu atau kabupaten. Kabupaten Sigi akan normalisasi sungai begitu. Kemudian akan ada juga alur alam yang integrasi dengan sungai untuk Palu sendiri begitu. Pak Gede melihat apakah ini memang sudah langkah real yang kemudian akan mencoba untuk tidak terjadi lagi bencana khususnya banjir, Pak? Iya, baik, terima kasih. Saya kira ketika kita
membangun atau mengembangkan Huntap, yang harus juga dipikirkan itu adalah masalah sarana sanitasinya. Sanitasi itu termasuk sistem drainase. Nah, baik yang mikro di dalam kawasan Huntap itu sendiri atau dalam suatu kawasan, makronya adalah yang keluar menuju badan-badan sungai atau langsung menuju ke pantai misalnya. Nah, saya melihat bahwa Huntap-Huntap itu sudah disiapkan drainase mikronya, tetapi yang perlu ditingkatkan adalah integrasi antara drainase mikro dengan makronya. Nah, bila saja drainase makronya itu belum terhubung dengan mikro, maka penyaluran atau pengatusan aliran itu tidak akan sampai menuju pembuangan akhir. Nah, seperti yang kita lihat di Huntap Tondo, itu sebenarnya kalau menuju makronya itu adalah ada terhubung dengan saluran drainase yang di sebelah utara kampus itu. Nah, itu yang kelihatannya perlu dievaluasi. Drainase kita masih bermasalah, khususnya Palu. Secara umum kita kan di Palu itu sudah terbangun sistem saluran drainase, Pak. Bahkan sekarang saya melihat itu sudah tipenya menggunakan tipe UDIT di situ sudah terbangun. Mungkin beberapa lokasi mungkin perlu ditingkatkan. Namun hanya saja yang saya melihat adalah saya juga pernah menyampaikan di publik itu masalah OP-nya, operasi dan pemeliharaan. Nah, drainase yang bermasalah itu karena terjadi tumpukan-tumpukan sedimen, sampah-sampah yang menumpuk. Padahal kalau dari segi konstruksi itu masih bagus sekali, kemiringan masih memadai. Nah, ketika dia sedimennya menumpuk, sampahnya menumpuk, maka secara kapasitas dia tidak akan bisa melewatkan debit. Dan ini yang sering terjadi, acap kali terjadi di Palu, Pak. Itu khususnya kalau kita bicara di pusat kota. Kami akan bahas itu pemirsa, dan nanti kami akan buka line telepon. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, tetap bersama kami di Bicara Langsung. Kami segera kembali. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Saya langsung ke Pak Rizal. Pak Kadis, artinya drainase kita ini memang harusnya dibuat seperti apa, Pak? Terutama kalau kita bicara di berbagai di titik-titik pusat kota, Pak. Ketika hujan tinggi, debit air naik, ini sampah banyak yang naik juga, begitu, Pak? Gimana? Ya, jadi memang ini masalah teknis dan non-teknis. Kalau secara teknis sebenarnya semua drainase itu sudah dihitung kapasitasnya. Kecuali memang kalau kejadian luar biasa seperti sekarang. Cuma kan yang memang kejadian di masyarakat sekarang kita ini menjaga untuk tidak membuang sampah ke drainase itu sangat sulit. Nah, jadi sekarang program pemerintah mengembalikan kapasitas drainase itu dengan melakukan proses penggalian atau pengangkatan sedimen-sedimen. Tetapi ini kan juga harus dibarengi juga masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang akhirnya bisa terhanyut masuk ke dalam drainase. Kalau ini sama-sama antara masyarakat dengan pemerintah berjalan, ya kami kira bahwa untuk masalah banjir di Kota Palu ini itu tidak akan menjadi problema yang rutin. Itu akan kita bisa atasi. Karena kalau kita lihat Kota Palu ini kan tidak juga terlalu tidak juga terlalu datar. Kita memiliki ada kemiringan kelandaian sehingga sebenarnya air itu akan mengalir. Cuma masalahnya tadi itu air mau mengalir itu terhambat. Ya, jadi kalau itu bersama-sama masyarakat dengan pemerintah bekerja sama, kami rasa persoalan banjir atau apapun yang kita sebut itu akibat limpasan air, terhambatnya aliran air itu bisa kita atasi bersama. Baik. Untuk Sigi sendiri, Pak, kondisi drainase, terutama kalau kita bicara ini, Sigi kan pun juga luas begitu, Pak, ya? Siap. Tipikalnya kurang lebih berbeda sih, karena tipikal drainase kita belum dalam tanda kutip belum terlalu berkembang. Drainasenya lebih banyak terbuka. Kalau di kota kan tertutup. Ya, alhamdulillah masyarakatnya juga cukup perhatian lah untuk memelihara saluran. Lebih mudah lah dipelihara daripada yang tertutup. Baik, jadi ada perbedaan begitu, Pak Gede, antara saluran drainase yang di Sigi dan Palu begitu. Iya, baik. Nah, kalau kita melihat jenis salurannya, kita itu mengenal drainase permukiman atau drainase lingkungan. Kemudian satu lagi adalah drainase yang berkaitan dengan jalan. Nah, yang saya lihat di Sigi itu kebanyakan drainase yang berkaitan dengan jalan, Pak Kadis. Nah, yang di Palu sendiri itu lebih dekat atau lebih erat berkaitan dengan drainase permukiman. Nah, sehingga
ruang untuk drainase di Kota Palu itu sebenarnya untuk pengembangan kapasitas itu relatif agak sulit karena itu ruang yang terbatas, mungkin di Sigi mungkin lebih fleksibel, Pak. Nah, sehingga kalau saya berpendapat sepakat tadi dengan Pak Kadis Pak Rizal menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat itu dalam pemeliharaan OP ya, operasi dan pemeliharaan saluran drainase itu sangat penting. Kalau di daerah lain itu mungkin sudah sangat diterapkan, terutama di Jawa. Nah, kita boleh meniru-meniru yang sangat bagus itu. Jadi pemerintah tidak akan bisa tanpa partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat yang menggunakan, ya masyarakat juga yang mestinya terdampak kalau misalnya pemeliharaan tidak dilakukan secara mandiri atau swadaya masyarakat seperti itu. Baik, Pak Rizal, tapi melihatnya intervensi pemerintah ini kan sekarang sudah sangat tegas begitu, Pak. Artinya sudah ada Perda kita sebut, Pak ya, atau peraturan wali kota begitu, ya, yang ketika membuang sampah dan tidak mengindahkan itu didenda, diberikan sanksi, Pak. Ini langkah-langkah konkret juga. Ya, jadi langkah regulatifnya seperti itu. Tapi langkah teknisnya juga sudah dilakukan. Yang pertama tadi adalah membuat drainase baru, kemudian mengganti drainase yang awalnya drainase ya memang pasangan batu, sekarang menjadi yudit, itu lebih ringkas, lebih tipis, sehingga untuk membuat dimensi yang besar tidak membutuhkan ruang yang besar. Kemudian langkah teknisnya sekarang adalah melakukan penggalian sedimentasi. Itu langkahnya. Jadi memang antara regulasi dan teknis ini dilakukan oleh pemerintah. Tinggal satu lagi itemnya, partisipasi masyarakat. Bapak melihat partisipasi masyarakat ketika ada aturan baru ini semakin takut dan semakin tunduk begitu, Pak. Artinya kepatuhan akan naik begitu, Pak, tingkatannya. Ya, jadi kita lihat ini dengan program Bapak Wali Kota dalam rangka kita melakukan program kebersihan di Kota Palu, kemudian mengadakan armada dan lain sebagainya. Ini sudah mulai jalan. Masyarakat sudah mulai terbiasa untuk menyiapkan sampahnya, dibungkus dengan kantongan plastik, kemudian disiapkan untuk bisa diangkut oleh armada kita. Jadi sudah mulai terbiasa ini dalam beberapa waktu terakhir. Baik, Pak Kadis, Pak Henry, Sigi itu kan banyak hutan lindung ya, Pak, kalau nggak salah. Itu bagaimana kemudian kondisi kawasan hutan lindung di Sigi, Pak? Ya, yang selalu kita perlu tanamkan dalam hati kan, Pak. Dan saya yakin masyarakat juga sebenarnya sudah bisa memahami itu dengan belajar dari bencana kemarin. Kita jaga alam, alam jaga kita. Jaga alam dan alam jaga kita. Dengan mengcover seluruh warga Sigi, Pak. Luasan Sigi ini kan cukup luas begitu, Pak. Ya, 5.000 sekian hektar itu memang 70% hutan. Jadi kalau hutannya kita tidak jaga, ya 30% kena bencana. Lagi-lagi kami pemerintah Kabupaten Sigi melalui BPBD, Pak ya, itu sudah intens untuk menyuarakan itu. Belajarlah dari pengalaman kemarin, begitu kita ramba, kemudian hujan sedikit, terjadi aliran debris, Pak ya. Jadi air dan teman-temannya datang. Itu semua pada memahami lah. Sudah ada bukti di Bangga, di Poi maupun di Salua. Ya, ini Bangga dan Poi langganan banjir loh, Pak, begitu. Ada treatment khusus begitu spesial untuk warga di sana begitu, Pak, apa yang harusnya dilakukan? Ya, alhamdulillah pemerintah pusat sudah berkenan membantu Sabodam kan di sana, Pak. Sabodam ya? Sabodam. Seperti apa Sabodam itu, Pak? Sabodam ya menahan air, menahan air dan endapannya. Jadi endapannya tertahan, airnya terus. Memang lagi-lagi perlu OP, perlu maintain nanti dikeruk. Kita berharap bahwa itu nanti bisa menjadi bahan yang diusahakan untuk dijual lah. Jadi menjadi penghasilan dari masyarakat setempat. Tapi jangan juga mengambil berlebihan sehingga bisa mengganggu Sabodamnya. Itu sudah kita sampaikan juga ke teman-teman di Balai Wilayah Sungai dan ya alhamdulillah mereka setuju. Memang itu maksudnya. Pak Henry melihat partisipasi masyarakat Sigi, kepatuhan Sigi, apalagi pun juga dampak dari bencana 2018, terutama peningkatan RT RW, seperti apa saat ini, Pak? Meningkat. Cukup memadai lah. Artinya kerjasama ini bisa dilakukan sehingga saat ini begitu, Pak? Sangat bisa. Ya, masyarakat bisa diberikan edukasi begitu. Saya kembali ke Pak Gede. Pak Gede, kalau kita melihat kan ini topografi begitu, Pak. Kita bicara permukaan, vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, kemudian lokal, Pak. Artinya memang kultur-kultur lokal begitu ini harus kita berdayakan juga nih, Pak, baik di Palu dan Sigi. Iya, betul, Pak. Jadi kalau kita lihat ya faktor manusia itu adalah disebut sebagai faktor antropogenik di dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, jadi yang bisa kita rubah adalah perilaku faktor antropogenik tadi, faktor manusianya. Bagaimana mengelola alam, bagaimana mengelola kawasan, bahwa
hutan itu adalah kawasan penyangga kawasan resapan air. Kita harus bijak memanfaatkan kawasan hutan misalnya. Kalau di Kota Palu tadi disebut Pak Rizal, Tahura menjadi HPT. Ya, HPT. Nah, saya melihat itu mungkin akan berdampak terhadap limpasan-limpasan. Kenapa demikian? Akan terjadi pengurangan tutupan lahan sebagai daerah resapan air seperti itu. Mungkin perlu dipertimbangkan itu kalau saya bisa menyarankan seperti itu Pak Rizal, kembali status menjadi Tahura seperti itu. Kemudian kalau balik lagi ke segi seperti yang tadi Pak Henry sampaikan tadi, kita jaga alam jaga kita. Nah, itu adalah bisa disebut sebagai local wisdom, kearifan lokal. Jadi tadi kawasan Sigi lebih dominan adalah kawasan hutannya. Nah, hutan itu perlu dijaga dalam artian perlu dikonservasi. Jangka panjang itu akan berdampak. Nah, kemudian dalam jangka pendek seperti tadi pembangunan infrastruktur keairan ya seperti Sabodem. Nah, termasuk juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, penanganan secara apa yang kita sebut sebagai ekohidrolik ramah lingkungan. Tadi adalah penanaman tanaman seperti bambu yang bisa memperkuat tebing sungai, kemudian termasuk juga bisa menyerap air. Nah, sehingga normalisasi secara struktur pengaturan alur sungai seperti membuat tanggul-tanggul menggunakan pasangan-pasangan batu dan beton itu bisa dikurangi. Nah, bahkan di negara-negara lain kalau kita bisa mencontoh ya seperti di Eropa, sekarang kita mendengar istilah restorasi sungai. Jadi maksudnya adalah sungai dikembalikan seperti apa adanya sedia kalanya. Kalau dia berbelok, kembalikan dia berbelok. Karena ternyata belokan itu mempunyai fungsi menjaga keseimbangan aliran, menjaga transportasi sedimen. Nah, sekarang hal itu sudah terganggu sehingga terjadilah misalnya bencana-bencana seperti debris tadi yang disebut. Jadi kandungan sedimen konsentrasi tinggi bersama-sama aliran menyebabkan debris. Sehingga dalam waktu segera, waktu singkat perlu pembangunan seperti Sabodem, kemudian sand pocket, kemudian check dam, ground seal dan sejenisnya seperti yang sekarang telah dibangun itu. Pak Gede melihat apa yang sudah dilakukan Sigi dan Palu ini sudah cukup baik begitu Pak kalau kita berikan skala? Infrastruktur keairan ya terutama di Sigi itu kan kawasannya sangat luas itu Pak Hendry ya. Mungkin kalau segi pemerataan itu kan kelihatannya harus kita memikirkan pemerataannya. Nah, itu kan kita terkait kemungkinan dengan pendanaan ya. Maka diperlukanlah prioritas-prioritas. Mungkin dalam skala prioritas saya sudah saya berpendapat bahwa di Sigi itu sudah sangat intens dilakukan. Walaupun misalkan banyak pihak terlibat seperti BWS mungkin Pak ya, Balai Wilayah Sungai turut berperan. Nah, di Palu itu saya melihat tadi sudah saya sampaikan infrastruktur keairan itu drainase itu sudah terbangun. Hanya saja tadi penekanan di awal adalah kita sering lupa alur alam tadi, alur sungai tadi. Nah, seperti yang di Duyu Balaroa itu Pak. Jadi ada alur alam yang tersambung dengan saluran drainase. Di hulu kan agak lebar alur alam. Tiba-tiba masuk ke area permukiman jadi sempit. Lebih kecil lagi. Sehingga masalahnya kira-kira di situ. Baik. Alur alam apa yang kemudian akan ditangkap gitu Pak Kadis, Pak Henry, dan ini kemudian akan menjadi rencana strategi dari Pemkab Sigi begitu Pak? Kedepannya akan melakukan apa begitu Pak? Ya, sebenarnya sudah dirancang ketika peristiwa kemarin. Yang ternyata peristiwanya mendahului konsepnya. Dari dulu kita sudah menggagas kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai, bahkan dari BNPB untuk petakan mana yang rutin Pak, rutin kena bencana. Kita bisa sebut prioritas begitu? Iya Pak. Akan ada skala? Kan sudah terjadi beberapa hal Pak, seperti yang di Palolo kemarin. Kalau yang masif seperti di Rogopoi itu sudah di cover sama teman-teman BWS melalui Lonjaika. Nah, sekarang yang di luar itu. Disitulah kami berperan dengan arahan pimpinan untuk mencoba menggagas kolaborasi ide dengan Balai Wilayah Sungai, bahkan dari
provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB merealisasikan apa tadi yang disebut bahwa ekohidrolik dengan pertahanan berlapis. Waktu kami ke Palolo, Pak, sempat ngedrone. Oke, ya. Ditangkapan dari drone, Pak, ya? Tangkapannya dari drone. Ya, kita tangkap dari drone. Ternyata memang terbukti, Pak, yang banyak vegetasinya di pinggir sungai itu aman-aman saja memang. Loh, kenapa kita tidak teruskan vegetasinya? Gitu. Kira-kira begitu. Baik, kita berharap apa yang menjadi langkah real, rangka tepat, ini tepat untuk dilakukan oleh Pemkab Sigih. Saya terakhir ke Pak Kadis Kota, Pak Rizal. Apa yang kemudian akan menjadi renstra ke depan, Pak, dari Kadis Dinas Penataan Ruang, terutama pertanahan? Baik, makasih. Jadi sekarang kita pemerintah Kota Palu ini melakukan kegiatan-kegiatan yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Yang pertama adalah mengetahui apa itu tata ruang. Sehingga sekarang kalau kita mau melihat tata ruang Kota Palu secara pola ruang, kita bisa masuk di web Pemda Kota Palu, kita bisa melihat seperti apa pola ruang yang sudah kita tuangkan dalam Perda nomor 2 tahun 2021 tentang RTRW Kota Palu 2021 sampai 2041. Jadi masyarakat silakan ke web tersebut, silakan mencari peta tersebut. Di situ kita bisa lihat. Jadi kita bisa memahami bahwa di mana daerah permukiman, di mana kawasan untuk perdagangan jasa, di mana kawasan yang untuk pemerintahan dan seterusnya itu tertuang di situ, sehingga masyarakat secara luas bisa mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan kota. Baik, artinya ada keterbukaan pemerintah, keterbukaan masyarakat bisa sama-sama begitu, keterbukaan informasi. Pak Gede setuju keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, Pak, bisa bersinergi bersama-sama. Saya kira itu tadi di pembicaraan awal saya sudah menyampaikan faktor penting itu adalah pelibatan masyarakat. Partisipasi. Karena, partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat yang akan menerima dampak itu sendiri. Jadi sehingga masyarakat itu harus dilibatkan. Nah, bagaimana cara melibatkannya itu termasuk tadi menerapkan peraturan-peraturan daerah itu diterapkan, tetapi saya lebih cenderung meningkatkan kesadarannya. Kalau hanya dengan kesadaran itu dia bisa berpartisipasi, maka pada tahap berikutnya mungkin kita tidak perlu lagi terlalu memberikan penekanan seperti itu kepada masyarakat. Dia sudah sadar sendiri. Baik. Ini Pak Kadis, Pak Henry, kalau melihat alur apa yang begitu hingga bisa terjadi di akhir tahun begitu, Pak? Kalau kita melihat alur alam apa yang kemudian bisa ditangkap oleh Pemkab Sigih sendiri dan akan menjadi antisipasi hingga Desember nanti dengan anomali cuaca yang masih terus terjadi? Langkah-langkah kami. Kembali lagi bahwa kita harus lebih mengaktifkan lah. Mengaktifkan tanggap darurat kami lah. Itu sudah kami bentuk dengan Balai Wilayah Sungai. Pas respon juga begitu, Pak, ya? Siap. Responnya. Kita berharap semoga apa yang menjadi langkah-langkah dari Pemkot Palu, terutama dari Dinas Penataan Ruang Pertanahan Kota Palu, Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigih bisa menjadi langkah yang tepat begitu. Pak Gede, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dr. Insinyur Gede Tunas STMT, Akademisi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unta. Terima kasih Pak Kadis. Henry Kusuma Rombe STMT. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Rizal STMSI. Baik, pemirsa, inilah menjadi akhir dialog kami. Tentunya kita berharap semua langkah, semua cara ini sudah dilakukan baik Pemkab Sigih begitu secara general dan juga Pemkot Palu secara general begitu mewakili dinas terkait pada hari ini, dan sekali lagi partisipasi masyarakat diperlukan, keterbukaan informasi diperlukan sehingga mengurangi resiko bencana yang atau acap kali terjadi di Palu dan juga di Sigih. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Sampai jumpa. Thank you.